Jadi kamu nggak perlu ngejabarin bilox. Yang tidak ada plus minnya, kalau dia logam ya, terutama untuk yang logam, kalau yang Cl2 dan I2 biasanya jarang keluar. Hanya di soal ini aja. Biasanya kalau guru kamu ngisinya yang logam semua. Jadi kalau dia tidak ada muatannya, maka dia akan jadi oksidasi. Tapi kalau dia ada muatannya, maka dia reaksinya reduksi. Maka yang ada plusnya itu harus di kanan dalam deret volta supaya reaksinya spontan. Itu catatannya. Jadi yang ada plusnya itu di kanan dalam deret volta, maka dia spontan. Dari yang sebelahnya ya. Torik gimana? Nggak spontan. Nol jadi minus satu spontan dong harusnya. Hah? Torik. Spontan. Heeh. Kan CL-nya 1 koma lebih. I-nya 0 koma. Oh, kembali. Kebalik. Kan CL-nya dari 0 jadi min 1, ya kan reduksi ya. Iya. Kalau si KI dari min 1 jadi 0 berarti oksidasi. Sedangkan E0-nya lebih besar CL daripada I. Berarti dia spontan. Oke? Iya. Oke. Gimana, ada pertanyaan lagi? Torik, Konita, sebelum masuk ke sel elektrolisis? Belum. Torik? Ada, Kak. Oke. Berarti kita ke sel elektrolisis ya. Oke? Siap? Iya. Oke. Sel elektrolisis atau sel Faraday. Jadi ini berdasarkan yang menemukan. Tadi yang menemukan adalah Galvani untuk volta, yang ini yang menemukan adalah Faraday. Oke? Yang pertama, dia itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Jadi dia harus ada listrik dulu baru bisa bereaksi. Maka dia tidak spontan. Oke? Maka dia reaksinya tidak spontan. Kemudian yang kedua, dia punya katoda dan anoda juga, elektroda ya. Di sini dia reaksinya adalah reduksi, sama persamaannya itu. Di anoda reaksinya oksidasi. Tapi di rangkaiannya, katodanya adanya di negatif, di kutub negatif, anodanya adanya di kutub positif. Oke. Nah, maka nanti kalau dia disingkat adalah KNAP. Katoda negatif, anoda positif. Itu untuk rangkaian alat. Oke. Nah, biasanya dia praktikumnya misalnya begini. Dia akan mereaksikan dalam pipa U. Pipa U dikasih larutan misalnya KI. Jadi kalau tadi volta zatnya kan harus ada dua ya. Gelasnya ada dua, zatnya dua zat yang berbeda, logamnya masing-masing logam dari larutannya. Karena tidak bisa pakai logam lain, nanti dia bereaksi gitu ya. Jadi tadi kalau CuSO4 logamnya harus Cu. Tidak boleh dibalik. Kalau CuSO4 dikasih logam Mg, maka nanti si logamnya akan hitam atau cairannya akan berubah warna. Berarti menandakan dia bereaksi. Itu tidak bisa dipakai lagi. Nah, kalau di sini kalian hanya menggunakan satu larutan, tapi nanti di kedua sisinya akan menjalani reaksi yang berbeda. Nanti kalian akan pakai elektroda. Elektroda itu adalah bisa logam ataupun non logam yang dicelupkan gitu ya tadi. Nah, elektroda dibagi dua, ada inert dan tidak inert. Kalau inert tidak bereaksi, kalau tidak inert itu bereaksi ya. Kalau inert itu tidak bereaksi si elektrodanya, tapi kalau tidak inert justru logamnya bereaksi ya. Jadi yang dicemplungin di sini nih. Nah, beda ini warnanya. Nah, ini misalnya ini
Yang saya celupin ke sini, misalnya ini batang karbon, ini karbon atau grafit gitu ya. Hmm. Sama nih, misalnya ini C atau grafit boleh. Nah, kemudian dia akan dihubungkan ke sumber arus, ke baterai misalnya. Berarti kan kalau baterai ini positif, ini negatif gitu kan ya. Nah, ini ke sini. Hmm. Maka tadi yang negatif adalah si katoda ya. Ini katoda, ini anoda. Oke, gitu. Tapi kalau menurut kabel, kabel positif negatif biasanya ada merah dan hitam ya. Biasanya merah positif ya, hitam negatif ya, atau kebalik. Saya kadang nggak peduli hitam atau merah. Yang penting nanti kalau untuk volta yang katoda adalah logam yang di sebelah kanan. Yang anoda yang logam di sebelah kiri. Tapi kalau untuk yang ini, katoda itu berarti itu positif dari si sumber arus. Biasanya sumber arus yang dipakai adalah baterai. Gitu. Nah, nanti di anoda dan katodanya akan menjalani reaksi. Dan mereka punya syarat masing-masing. Sampai sini dulu deh, ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi nanti kalian akan mereaksikan si KI di katoda dan di anodanya berbeda. Reaksinya yang kemarin saya suruh ngafalin ya Konita yang saya fotoin ya. Ya, betul. Jadi tugasnya adalah menghafalkan deret volta dan menghafalkan reaksi di katoda dan di anoda pada sel elektrolisis. Itu tugasnya. Kudu wajib. Karena volta dan elektrolisis sampai UTBK juga ada. Pasti ada. Mm-mm. Bisa bisa A B C D bisa petunjuk A, petunjuk B, petunjuk C, bisa. Keseringan dia petunjuk B dan C. Sebab bisa sebab akibat atau 1 2 3 4 ya. Dia pasti ada. Itu. Kalau yang petunjuk satu yang A B C D E kecil. Yang paling besar adalah petunjuk B dan C, sebab akibat atau 1 2 3 4 selalu muncul. Iya, misalnya 1 2 3 A, 1 3 B, 2 4 C, 4 saja D, benar semua E. Kalau yang pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, ada hubungan A. Benar-benar tidak ada hubungan B. Enggak, enggak. Hmm? Yang sebab akibat kali ya. Yang sebab akibat bisa. Oh, enggak. Mereka punya peraturan di katoda untuk katoda, anoda untuk anoda, gitu aja sih. Ah, ah. Gimana udah dicatat? Torik ada pertanyaan yang di sini? Enggak, Kak. Enggak, oke. Berarti kita ke Torik udah berarti udah sama gurunya udah ada syarat katoda anoda ya? Agak lupa sih. Nanti kamu coba sambil lihat buku catatan apakah ada atau enggak dari yang mau saya sampaikan. Oke, saya pindah ke papan tulis baru ya. Sekarang saya mau nulis syarat di katoda. Jadi, ya, tadi kan saya punya KI. Larutannya KI ya. Maka kalau dia terionisasi jadinya K plus dan I min. Sekali lagi, tadi yang saya bilang KNAP, katoda negatif, anoda positif itu untuk rangkaian alat, bukan untuk ion. Oke? Ya. Nah, sekarang kalau untuk ion,
Katoda, katoda, kation. Kamu kan belajar kation dan anion ya. Kation itu adalah ion positif. Anion itu adalah ion negatif. Berarti katoda yang terjadi reaksi adalah yang ion positif. Ini reaksinya di katoda, kation, ion positif. Imin di anoda karena dia anion, ion negatif. Oke? Ya. Ya. Jadi ion positif menjalani reaksi di katoda dan ion negatif menjalani reaksi di anoda. Kalau KNAP dan KPAN itu berkaitan sama rangkaian alat, bukan berkaitan sama ion. Oke, itu ya. Soalnya suka pada salah. Jadi kalau KPAN dan KNAP itu ketika kamu ngelihat rangkaian alat. Kamu menentukan katoda dan anodanya berdasarkan rangkaian alat. Tapi untuk reaksi ion positif, kation adanya di katoda reaksinya. Anion adanya di anoda. Ion negatif. Anion. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau tulis syarat di katoda. Nah, syarat di katoda itu kamu yang pertama kali adalah lihat wujudnya. Oke, tadi wujud udah disinggung tuh sama Konita. Ada aqueous, ada solid, ada liquid gitu ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia nanti ada yang dibilang larutan, lelehan, cairan, padatan gitu ya. Leburan, boleh. Jadi nanti akan berpengaruh tuh. Kamu lihat dia wujudnya apa? Apakah larutan, cairan, leburan? Nah, itu berpengaruh. Dan ionnya. Kenapa? Jadi kalau di sini lihat wujud dulu, syarat pertama, kalau dia adalah larutan dari golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, ini masih berkaitan sama tadi deret volta ya. Kan golongan 1 Halina KRBCSFR ya kan? Tapi kan logam H nggak masuk ya, berarti Lina KRBCSFR. Kalau dalam deret volta kan tadi ada di kiri ya. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal. Golongan 2 kan beli mangga campur sirup banyak rasa, ya kan? Nah, itu kan ada di sebelah kiri semua dari air, karena larutan. Ingat, larutan itu adalah zat yang dilarutkan dalam air. Oke? Semua yang udah nyampur pakai air berarti namanya larutan. Jadi, kalau ada ion-ion yang ada di sebelah kiri air, maka dia larut. Dia kalah enolnya sama air. Maka nanti reaksinya yang tereduksi adalah airnya. 2H2O plus 2 elektron jadi 2O- plus H2. Jadi dia terbentuk gas hidrogen. Dan suasananya jadi basa. Sampai sini paham? Ya. Nah, jadi kalau ada wujudnya larutan, dan dia mengandung golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, atau semua yang ada di kiri air. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, Ali meneteskan, ya kan, air. Nah, lik bacana itu ya, bla 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 sampai Mn. Karena dia di sebelah kiri air, maka potensial selnya enolnya lebih kecil daripada air, maka yang tereduksi adalah air, gitu ya. Jadi dat volta masih ngaruh nih di sini. Maka reaksinya ini. Terus yang kedua, kalau dia mengandung ion H+. Kalau dia ion H+, misalnya kamu elektrolisis HCl gitu ya. Maka kan ada H+-nya. Maka reaksinya adalah 2H+ plus 2 elektron jadi H2. Jadi dia terbentuk gas hidrogen. Nanti kalau di praktikum ada gelembungnya di daerah katoda.
Nah, kalau ada gelembungnya di daerah katoda berarti yang terbentuk adalah gas hidrogen. Dan kalau diuji pakai lakmus merah jadi biru berarti suasananya basah gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau dia adalah lelehan atau cairan atau leburan dari golongan 1A, 2A, AL, dan MN, dia tanpa air tuh ya. Kalau lelehan, cairan, leburan itu berarti dia tanpa air. Maka reaksinya adalah logamnya apa, berapa biloxnya, ditambah jumlah elektronnya senilai bilox menjadi logam itu sendiri. Wah. Misalnya lelehan magnesium klorida, maka di sini Mg 2 plus ditambah 2 elektron jadi Mg gitu ya. Dan yang keempat, logam lain. Kalau logam lain nggak ngaruh nih. Mau dia larutan, leburan, misalnya di sini ada Cu, Zn, Ni, dan lain-lain gitu ya, selain yang di atas. Maka reaksinya adalah sama dengan nomor 3. X ditambah Xn plus gitu ya. N elektron jadi X. Sorry, ini bukan gas, tapi solid. Hmm. Nah, gimana? Di katoda. Ada yang mau ditanyain? Tadi yang satu gimana? Yang pertama, kalau dia wujudnya larutan. Kalau dia ada golongan 1A, 2A, Al, sama Mn, maka reaksinya harus 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2O- plus H2. Hmm. Misalnya, kamu elektrolisis larutan NaCl, berarti Na plus. Na plus itu golongan berapa, Torik? Na. Yang nggak ingat. Ayo, itu yang harus dihafalin. Golongan 1A. Ya, ini aku tandain di sini. Nah, 1A itu ada logam Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, ya. 2A, Bemg, Ca, Ga, Ra. Nah, ini 2A. Kalau dia ada Satu. larutan masuk salah satu logam ini, maka reaksinya harus 2H2O plus 2 elektron menjadi 2H plus H2. Wajib. Kalau dia larutan. Kalau lelehan, cairan ataupun leburan, karena dia tidak mengandung air, maka si logam itu sendiri yang tereduksi. Kalau misalnya dia bilang lelehan NaCl, elektrolisis lelehan NaCl, maka di katodanya Na plus ditambah 1 elektron menjadi Na. Na plus ditambah 1 elektron jadi Na. Jadi logamnya sendiri yang tereduksi. Kalau misalnya elektrolisis larutan HCl, ada H plus ya kan? Maka di katodanya 2H plus ditambah 2 elektron jadi H2. Hmm. Nanti kalian bisa, nanti aku suruh kalian ngerjain soal yang tadi aku fotoin nomor 1. Dari A sampai E. Ya, ini gimana? Di katoda dulu. Ada lagi pertanyaan? Sorry, Wanita? Boleh. 2H plus ditambah 2 elektron menjadi H2. Reaksi di katodanya.
Uh-uh. Enggak, memang dia walaupun tidak ada koefisiennya pasti harus jadi 2H plus wanita karena kan dia harus jadi H2. Mm-mm. Misalnya elektrolisis CuSO4, larutan CuSO4. Cu kan nggak masuk di golongan satu atau di golongan 2 kan? Nah, maka reaksinya Cu2 plus ditambah 2 elektron jadi Cu. Logam itu sendiri yang tereduksi. Oke, Torik, ada pertanyaan? Saya masih nggak tahu ini apa, Kak. Masih mengawang-awang. Nah, apa? Kita jelasin dulu ke syarat anoda ya. Nanti kalian akan bisa nggak ngawang-ngawang setelah lihat di soal yang nomor satu. Oke, Ya. sekarang kita syarat di anoda. Nah, syarat di anoda itu kalian harus lihat elektroda. Jadi nanti soalnya gini, elektrolisis bla 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 dengan elektroda bla 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 gitu ya. Jadi ada wujudnya, ada zatnya, sama ada elektrodanya. Soalnya harus seperti itu ya. Jadi elektrolisis misalnya larutan NaCl dengan elektroda grafit atau karbon. Kata-katanya harus seperti itu. Tadi wujudnya untuk melihat syarat di katoda, melihat elektrodanya untuk syarat di anoda. Oke? Nah, sekarang untuk yang di anoda, yang pertama, kalau dia adalah elektroda inert. Inert. Kalau dia inert justru tidak bereaksi. Jadi si elektrodanya tidak akan berkurang atau bertambah. Dia tetap akan seperti itu aja. Nah, yang pertama, kalau dia adalah ion sisa asam, sisa asam oksi. Misalnya kamu punya ada SO42 minnya, ada CO32 minnya, ada PO43 minnya, atau ada pokoknya semua yang ada O-nya gitu ya, kecuali OH min karena kalau OH basa. Kalau asam kan SO4, CO3 gitu ya, NO3 min gitu ya, kecuali OH min ya dan lain-lain. Ini adalah ion sisa asam oksi. Karena mereka kalau ketemu H+ plus akan jadi asam. Maka reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H plus plus 4 elektron plus O2. Jadi nanti akan ada gelembung gas oksigen. Ini. Nah, elektroda yang inert itu apa? Elektrodanya cuma ada 3, platina, karbon, dan emas. Platina, karbon, dan aurum atau emas. PTCAU itu adalah elektroda yang tidak bereaksi. Oke. Yang B, kalau dia mengandungnya ion OH-. Nah, kalau dia misalnya elektrolisis NaOH gitu ya, ada OH-nya. Maka nanti reaksinya 4OH- menjadi 2H2O plus 4 elektron plus O2. Jadi nanti akan ada gelembung gas oksigen. Hmm. Yang ketiga, kalau dia ionnya adalah ion Cl-, Br-, I-, gitu ya. Maka reaksinya adalah ini kita misalin dia jadi X gitu ya. Maka 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Jadi kalau Cl-, 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron gitu ya. Nah, si ClBr-nya saya rubah jadi X misalnya.
Dan yang kedua, kalau kamu pakai elektroda tidak inert, atau justru dia yang bereaksi. Berarti di luar yang PTCAU ya. Misalnya saya pakai CU, ZN, NI, dan lain-lain gitu ya, kan banyak. Nah, maka reaksinya akan jadi L menjadi Ln plus ditambah N elektron. Jadi si elektrodanya yang bereaksi. Oke. Nah, berarti total ada 8 reaksi yang kalian harus hafalkan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, contoh soal. Ini udah ditulis atau difoto? Udah, Kak. Foto aja kali ya, biar cepet ya. Nanti kalian. Mm-mm. Torik gimana? Udah. Udah difoto, Torik? Udah. Udah, oke. Jadi kayak tadi. Tadi kan saya taruh di pipa U-nya larutan KI ya. Jadi gini, kamu elektrolisis larutan KI dengan elektroda karbon atau grafit gitu ya. Nah, pertama kamu ionisasi dulu si KI. KI menjadi K plus ditambah I min. Oke? Nah, di katoda tadi saya bilang apa? Di katoda lihat wujudnya. Wujudnya larutan, ya. Kemudian K itu ada di golongan 1A. Karena dia larutan dan dia ada di golongan 1A, maka kamu pakai syarat di katoda nomor berapa? Dia larutan dan dia adalah golongan 1A. Dia K. Berarti kamu pakai syarat 1, 2, 3, 4? 1. Konita 1. Torik Satu. 1. Oke. Paham sampai sini? Paham, Kak. Jadi kalau di katoda kamu harus lihat wujudnya apa. Kemudian ion positifnya ada di golongan 1, 2, atau kalau di Al atau Mn udah jelas ya. Maka kamu di katodanya harus menuliskan reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Jadi dia terbentuk gas hidrogen dan suasana basa. Oke? Iya. Kemudian kalau di anoda kamu harus lihat elektroda. Ya, ini di anoda. Yang merah saya bilang di katoda. Aduh, aduh, aduh. Katoda, ini di anoda. Oke. Nah, elektrodanya adalah karbon dan karbon atau grafit. Nah, dia itu inert atau tidak inert. Nah, setelah kamu tahu elektrodanya, itu tentukan inert atau tidak inert. Karbon atau grafit inert atau tidak inert? Inerta maksudnya, Kak? Inert tidak bereaksi. Inert cuma ada 3, PT, C, dan AU. Platina, karbon, dan aurum. Berarti? Oke, berarti dia elektroda inert. Berarti kamu boleh pilih dari 1A, B, dan C. Gitu ya. Berarti kamu harus pilih nomor 1 kan? Karena karbon masuknya ke yang inert, PTCAU. Oke, paham nggak, Torik? Jadi yang gak inert apa aja, Kak? Elektrodanya. PTCAU. Mm-mm. Karbon kan C, ya kan? Ya. Nah, berarti kamu pilihnya reaksi 1 kan? Ya.
Nah, satu ada A, B, C. Nah, sekarang dia loh, ionnya adalah I min. Berarti ada di reaksi yang keberapa? Yang satu A, satu B, atau satu C? Satu A, satu B, satu C, Torik. Hmm, I min. Imin itu apa? Coba tadi yang di catatan, yang di foto, I min iodida, ion iodida. Golongan dua itu, atau Bukan. Kamu lihatnya ke syarat anoda, udah bukan ke katoda. I min. anoda. Syarat yang anoda kamu bukanya. Kan Oh, kalau anoda lihatnya oh, oh iya, elektroda tuh. ya, Ah, yang C. elektrodanya inert kan? Kamu Ya, pilih satu A, satu B, satu C. Ionnya I min. eh, apa? B, C, Mm-mm. apa? Kenapa Torik? Gimana? Hmm? Gimana? Kenapa? Gimana? Kan tadi elektrodanya karbon nih. Heeh, Nah, elektrodanya karbon. Elektroda karbon memenuhi syarat satu atau syarat dua di anoda. syarat du, syarat satu. Syarat satu. Syarat satu, kalau yang A untuk sisa asam oksi kan, so Heeh, empat 2 min, CO3 2 min, PO4 3 min, NO3 min, dan lain-lain. Ada nggak si I min di situ? nggak ada, Nggak ada. Di nomor yang B ada nggak? nggak ada, nggak ada. Nggak ada. B kan khusus OH min ya. Ya, Nah, sekarang yang di C ada nggak? ada. Ada. Berarti kamu harus nulis yang ini di yang C. Berarti kan di situ saya simbolinnya X ya. X-nya Ya, saya ganti jadi min. 2I min menjadi I2 ditambah 2 elektron. Nanti I2-nya itu kalau di larutan ketahuannya warnanya kuning. Keluar tuh dari batang karbonnya. ya, Mengalir kuning. Tuh. Gimana? Oke, Torik? oke. Konita? Oke. Mm-mm. Kalau kalau katoda ion positif, kation. Lihat larutan wujudnya dulu. Lihat wujudnya dulu. Mm-mm. Oke. Lihat elektrodanya. Mm. Lihat elektrodanya dulu. Inert atau tidak inert. Kalau inert, iya, adanya di anoda. Ion minus. Elektroda itu terdiri dari katoda dan anoda. Mm-mm. Jadi, bisa jadi nanti dia tulis bilangnya gini, elektroda karbon di katoda, elektroda Ni di anoda. Ada soal seperti itu, yang katoda sama anodanya berbeda elektrodanya. Oke, elektroda di katoda tuh nggak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah wujud dan ionnya apa, ion positifnya apa. Tapi kalau di anoda, elektrodanya sangat berpengaruh. Kalau dia tidak inert, maka si elektrodanya itu yang bereaksi. Si logam yang dijepitnya itu yang bereaksi. Gitu. Bisa jadi dia larut atau bisa jadi dia mengendap. Gitu. Gimana, Torik? Jadi yang anodanya itu lihat itu ya apa? Elektroda. Pendekatan KI dengan Heeh. apa? Elektroda karbon Jadi grafit. lihatnya karbon atau bukan. Oh, ya. Itu Heeh. berarti yang nandain Masuk inert, inert atau PTCAU bukannya. atau bukan. Kenapa? Oh, iya. Itu berarti buat nandain itu apa? Inert atau bukan dari situ ya? Betul. Karena kalau yang inert cuma ada tiga. PT, C, dan AU. Platina, aurum, dan karbon. Aurum atau emas ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap ion negatifnya.
akan bereaksi ke syarat satu atau ke syarat dua. Iya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Mm-mm, betul. Akan dikasih tahu. Nah, berarti kalian bisa ngerjain soal latihan 2.5 nomor 1A sampai E. Ya, nanti fotoin ke saya ya. Iya. Nah, ini kita PR-nya tinggal hukum Faraday untuk jawab soal nomor 2 sampai 7. Kenapa? Grafit karbon. Mm-mm, mm-mm. Grafit atau karbon. Torik ada yang mau tanya? Belum sih. Belum. Masih. Kayaknya Coba rada beda sekarang dari yang kerjain. sekolah. Kenapa? Kayaknya rada beda dari yang sekolah. Kalau di sekolah gimana? Kalau yang di sekolah coba fotoin kirim ke aku, Torik. Enggak, sorry. Hmm. Nggak sih, kayaknya sama, Oke. masih sama. Tuh. Kenapa? Masih sama sih. Oke. Baru sampai Berarti situ. Terorisnya di sekolah. tuh syarat-syarat di PDF. Tuh, kamu harus nulis di PPT. Berarti syarat-syaratnya ada di PPT. Coba nanti kamu cek di PPT sama nggak sama yang saya tulisin tadi. Hmm. Nah, gitu ya. Nah, coba Tori kerjain 1A, 1B, 1C, sampai 1E. Asam sulfat Ya, tuh gimana rumusnya? kenapa? Asam sulfat gimana Asam rumusnya? sulfat H2SO4. Oh, H2SO4. Nanti kalau udah dikerjain, fotoin ya. hmm. Saya, saya tinggal minum dulu.